Kembali Gajah Mada mengajak ceria. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasihnya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku,
mitra Radio Gajah Mada FM yang terkasih dan sahabat peradaban kasih dimanapun berada, selamat berjumpa bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang 102.4 FM. Kita berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR. Terima kasih kepada Radio Gajah Mada FM yang terus memberi kesempatan kepada saya sejak tahun 2004 untuk mengisi Mimbar Agama Katolik melalui Radio Gajah Mada FM ini. Hari ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita akan membaca Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai ayat 26. Kita awali perjumpaan kita ini dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami melalui Radio Gajah Mada FM untuk berjumpa dengan para mitra dan sahabat peradaban kasih dimanapun berada melalui Mimbar Agama Katolik ini. Berkatilah kami semua, bukalah hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu sebagaimana diwartakan kepada kami pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini. Semoga sabdamu senantiasa menjadi pelita bagi hidup kami, menjadi penuntun dan terang langkah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para mitra yang terkasih dan sahabat peradaban kasih, mari kita baca Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
melikane Yesu domine me imundum munda tuwo sangguwine Ius unastilla salvum facere totum mundum quid ab omni celere. Belikan yang saleh Yesus Kristus Tuhan, dengan darah-Mu bersihkanlah aku. Setetes darah-Mu selamatkanlah seluruh muka bumi ini dari dosa. Pelikane Yesu domine me imundum munda tuwo sangguwine Ius unastilla salvum facere totum mundum quid ab omni celere. Belikan yang saleh Yesus Kristus Tuhan, dengan darah-Mu bersihkanlah aku. Setetes darah-Mu selamatkanlah seluruh muka bumi ini dari dosa. Para mitra dan sahabat peradaban kasih yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan panjenengan mengikuti mimbar agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM. Bisa diikuti setiap minggu pertama pukul 11.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Para mitra dan sahabat peradaban kasih juga bisa mengakses renungan ini bersama renungan harian lainnya melalui akun YouTube Alois Budi Purnomo TV. Dari Injil yang kita baca hari ini, kita mengetahui bahwa Yesus sudah mengatur segalanya untuk pesta Paskah. Ruang atas sudah dilengkapi dan siap. Meja diatur untuk pesta peringatan Paskah yang akan diubah oleh Kristus sendiri menjadi
perjamuan Ekaristi pertama. Yesus tidak hanya menyiapkan tempat, tetapi juga menyediakan makanan, karena tubuhnya adalah makanan sejati dan darahnya adalah minuman sejati. Kita bisa membaca sabda ini juga dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 55. Seperti domba jantan yang ditangkap di semak berduri di Gunung Moria saat Abraham mempersembahkan putranya Ishak kepada Allah, Yesus sendiri menyediakan domba untuk pengorbanan itu. Lihat dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 13. Kristus sendiri menjadi kurban Paskah kita. Kristuslah sang anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29. Para mitra dan sahabat peradaban kasih yang terkasih, dengan cara apa Kristus telah menawarkan kepada kita keramahannya selain melalui perjamuan Ekaristi? Di dalam perjamuan Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam hosti suci yang telah diubah menjadi tubuhnya sendiri melalui konsekrasi di dalam doa syukur agung oleh Imam in persona Christi Capitis dalam Kristus Sang Kepala. Imam mempersembahkan perjamuan Ekaristi itu bagi kita semua. Para mitra dan sahabat peradaban kasih yang terkasih, Ekaristi adalah makanan sejati bagi para murid Kristus. Semua yang berkumpul di ruang atas adalah pengikut Kristus. Di tangan Yesus, roti Paskah diubah menjadi tubuhnya sendiri. Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, dan memberikan tubuhnya kepada para muridnya untuk memelihara dan menopang mereka secara rohani dari berbagai pencobaan, penderitaan, dan kematian. Dan itu ditandai dengan Yesus sendiri yang menderita wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai murid-murid Yesus pada hari ini, kita menerima makanan yang sama dengan yang diterima murid-murid pertama pada perjamuan malam terakhir itu. Perjamuan malam terakhir yang dipersiapkan oleh Yesus untuk para muridnya juga mempersiapkan kita untuk ambil bagian di dalam kehidupan Kristus. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus menyempurnakan perjamuan tubuh dan darahnya itu sebagai sakramen keselamatan bagi kita. Yesus Kristus memberi kita makanan yang sama seperti yang Ia berikan kepada Santo Petrus, Santo Yakobus, Santo Yohanes, dan para rasul lainnya, karena kita memiliki misi yang sama, yakni mewartakan Injil dan menjadi duta-duta cinta kasih bagi budaya di sekitar kita. Bandingkan surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang kedua bab 5 ayat 20. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah panggilan dan pelayanan kita benar-benar dipelihara saat kita menerima Ekaristi suci dan menyembah sakramen Maha Kudus sebagai sungguh-sungguh kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Para mitra yang terkasih dan sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun Anda berada, Kristus di dalam kita setiap kali kita
merayakan Ekaristi juga di masa pandemi ini, bahkan ketika kita dengan terpaksa dalam keadaan darurat mengikuti perayaan Ekaristi secara virtual. Santo Agustinus mengajarkan tentang Ekaristi. Lihatlah, misteri keselamatanmu terbentang bagimu. Lihatlah dirimu apa adanya, jadilah apa yang kamu terima. Kita menerima Kristus dan kita pun disatukan dengan Kristus yang tinggal di dalam kita dan kita di dalam Kristus, sehingga kita diharapkan semakin serupa dengan Kristus juga. Tetapi secara misterius, penuh rahasia iman, maka disebut misteri iman. Ketika kita makan makanan biasa, itu berubah menjadi bagian dari kita. Namun, ketika kita memakan tubuh Kristus dalam Ekaristi, itu tidak menjadi daging kita. Pada kenyataannya, justru kita yang diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita menjadi semakin serupa seperti Yesus, bukan sebaliknya. Paus Benediktus yang ke-16 berkata, tubuh dan darah Kristus diberikan kepada kita sehingga kita sendiri akan diubahkan pada gilirannya menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita menjadi tubuh Kristus, tubuh dan darahnya sendiri, setiap kali kita menerima Ekaristi suci. Kristus datang untuk tinggal di dalam kita ketika kita secara layak menerima Ekaristi suci dan bersembah sujud di hadiratnya dalam adorasi Ekaristi. Kita bahkan menjadi tabernakel yang hidup bagi hadiratnya, seperti Bunda Maria yang membawa Kristus dalam rahimnya untuk mengasihi dan melayani Elisabet, sebagaimana digambarkan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39, kita pun dipanggil dan diutus membawa hadiratnya untuk mengasihi dan melayani sesama dan semesta tempat kita tinggal. Para mitra dan sahabat peradaban kasih yang terkasih, itulah makna yang bisa kita renungkan di hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Semoga permenungan dan sabda Tuhan yang diwartakan kepada kita pada hari ini membuat kita semakin mencintai Ekaristi, semakin membuat kita merindukan Yesus, menyambut tubuh dan darahnya di dalam Ekaristi, bahkan meskipun itu terjadi secara virtual di masa pandemi ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendiri memberi kepada kami orang-orang yang berdosa ini santapan suci tubuh dan darah-Mu yang Kau serahkan kepada kami setiap kali kami menyambut Ekaristi suci dan merayakannya dengan penuh hormat dan cinta. Kami bersyukur pula bukan hanya boleh menyambut tubuh dan darah-Mu, tetapi juga menyembah hadirat-Mu. Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus yang ditahtakan dalam adorasi Ekaristi. Semoga kami semakin mencintai Ekaristi dan adorasi meski pandemi melanda kami. Semoga Ekaristi suci juga membuat kami berani hadir dalam kasih kepada sesama dan semesta. Kami persembahkan kepadamu para mitra dan sahabat peradaban kasih dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, jamahlah, sembuhkanlah, berilah daya tahan, kendati penyakit sakitnya belum sembuh.
Kau kuatkan kami yang lemah, Kau mantapkan jika kami dalam keraguan. Kau teguhkan iman, harapan, dan kasih kami kepadamu, dan Kau sempurnakan sukacita dan kegembiraan kami, agar kami semakin mampu menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Engkaulah juru selamat umat manusia dimanapun berada tanpa diskriminasi, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, jangan jauh dariku. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, Yesus, aku rindu. Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, jangan jauh dariku. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, Yesus, aku